Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Di akhir pekan ini kembali diri kita disapa oleh kebenaran firman Tuhan melalui lensa Ephatha Guntur Kayu. Biar firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini mengajarkan kita, mengajak kita merefleksikan kehidupan di sepanjang sepekan, sepanjang hari-hari yang telah kita lalui. Dan biar firman Tuhan yang kita dengar hari ini juga menjadi permenungan, bahkan memberikan kekuatan bagi kita semua. Sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita berdoa. Alasan sumber kehidupan, kami bersyukur untuk perjalanan kehidupan kami selama hampir sepekan ini. Di penghujung pekan ini, kami datang menyapa Engkau Tuhan, menaikkan syukur terima kasih, dan mohon kasih sayang penyertaan-Mu Tuhan, terus Engkau karuniakan bagi hidup kami, melalui kebenaran firman yang akan kami baca dan dengar saat ini. Jamah hati, jamah pikiran kami. Biarlah Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Dan biarlah terus kami setia, taat menjalani hidup ini di dalam tuntunan kasih. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, firman Tuhan bagi kita semua di penghujung pekan ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, kitab 1 Raja-Raja pada pasal yang ke-22 ayat yang ke-14. Tetapi Mika menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang akan kukatakan." Tema kita di pagi hari ini, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mendengarkan suaranya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pujian Kidung Jemaat nomor 144B dalam syairnya menyatakan demikian. Suara Yesus ku dengar, hai mari yang benar, serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat, kepada Tuhanku ku datang berserah, jiwaku yang letih lesu dibuatnya lega. Suara Yesus kita dengar. Yesus mengajak kita Bapak Ibu. Yesus mengajak setiap kita. Yesus mengajak setiap saudara dan saya. Yesus mengajak setiap suami, setiap istri, setiap orang tua, setiap anak-anak, setiap opa dan oma untuk datang kepadanya dan menyerahkan segala beban hidup ini, persoalan hidup ini ke dalam tangan kuasanya. Kita datang pada Yesus, maka di situ ada kelegaan. Melalui suara Yesus yang kita dengar, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus mengajak, Yesus memanggil kita dari setiap kehidupan ini. Yesus memanggil kita di setiap tengah-tengah kehidupan ini untuk datang padanya. Melalui suaranya, Yesus memanggil saudara dan saya. Yesus memanggil setiap keluarga, setiap orang tua, setiap anak-anak, setiap opa dan oma untuk datang padanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus memanggil. Itu berarti bahwa orang yang memanggil kita, tentunya kita akan mendengar, atau kita disebut sebagai pendengar atas apa seruan yang kita dengar.
Mendengar Bapak Ibu bukanlah hal yang mudah dalam kehidupan kita. Mendengar bukanlah hal yang mudah bagi diri setiap kita. Terkadang sesuatu yang kita dengar pertama belum tentu sampai kepada orang lain itu sama persis dengan apa yang kita dengar pertama. Itulah sebabnya saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, dikatakan bahwa tidak mudah menjadi seorang pendengar yang baik. Seorang pendengar yang baik, saudara-saudara, adalah orang yang bukan saja dapat mendengar dengan baik, tapi juga dapat menyampaikan apa yang didengar itu dengan baik, tepat, dan benar. Dan itulah saudara-saudara yang tergambar dalam diri seorang Mika Yimla. Mika Yimla adalah seorang nabi Tuhan yang diminta petunjuknya oleh Raja Ahab, Raja Israel. Pada bacaan firman Tuhan, pasal yang ke-22 dari satu raja-raja ini, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8, sebelum sang raja akan maju berperang. Namun di balik itu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, sebenarnya raja sendiri tidak suka karena Mika selalu menyampaikan kebenaran tentang sang raja, kebenaran tentang apa yang akan terjadi pada sang raja. Dalam ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-14 dikatakan bahwa suruhan raja yang memanggil Mika sepertinya disuruh berbohong. Suruhan raja yang disuruh memanggil Mika sepertinya disuruh berbohong dan mengatakan yang baik tentang sang raja. Namun Mika mengatakan, jadi suruhan ini ketika tiba di tempat Mika mengatakan bahwa sang raja memanggil dia, maka suruhan raja ini mengatakan bahwa tolong nanti kamu katakan sesuatu yang baik-baik saja tentang sang raja. Tapi apa respon Mika, Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih? Mika mengatakan bahwa demi Tuhan yang hidup, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang akan kukatakan. Apa yang difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang akan kukatakan. Dari sini saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita lihat bahwa apa yang didengar oleh Mika dari Tuhan, itulah yang dia sampaikan. Apa yang didengar oleh Mika, itu disampaikan dan dikatakan kepada sang raja. Mika tidak mau berbohong. Mika tidak mau mengatakan hal yang berlawanan ataupun juga kebenaran yang dia terima dari Tuhan tentang sang raja. Jika itu benar, maka katakanlah benar. Jika itu tidak benar, maka katakanlah tidak benar. Jika itu benar, katakanlah benar. Jika itu salah, katakanlah salah. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita seringkali, Bapak Ibu dan saya, setiap saat kita mendengar suara Tuhan Yesus menyapa kita, kita mendengar suara Tuhan menyapa kita, Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Terkadang Tuhan berbicara dengan sikap yang penuh dengan kelemah lembutan, sikap yang penuh kasih, menyayangi kita. Namun juga terkadang Tuhan berbicara dengan tegas, keras bagi diri kita. Seperti pada Raja Ahab, Tuhan berbicara dengan tegas dan keras kepada Raja Ahab. Namun seperti Raja Ahab, Bapak Ibu, kita pun seringkali hanya ingin mendengar hal-hal yang baik. Betul kan Bapak Ibu? Kalau kita mendengar sesuatu yang tidak baik tentang diri kita,
pasti kita akan marah. Kalau kita mendengar hal-hal yang tidak baik tentang diri kita, orang berbicara tentang diri kita, pada saat mungkin kita belum cross check, check and recheck, kita langsung datang samperin, datang orang itu, dan kita melabrak orangnya. Kita seperti Raja Ahab, kita pun seringkali hanya ingin mendengar yang baik-baik saja yang Tuhan sampaikan kepada kita, dan kita tidak mau mendengar hal-hal yang tidak baik yang Tuhan ingatkan ataupun juga tegur pada diri kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pada saat Tuhan berbicara agak keras ataupun keras kepada diri kita, maka kita pun mengeraskan hati kita, ataupun juga menutup telinga, ataupun juga tidak mau memusingkan diri dengan apa yang Tuhan katakan kepada kita melalui firman-Nya. Kita lebih mau, lebih suka mendengarkan apa kata diri kita, apa kata saya, apa kata suara hati kita, ketimbang kita mendengar suara Tuhan yang berbicara kepada kita melalui kebenaran firman-Nya. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, karena itu Tuhan saat ini mengingatkan kita lewat Raja Ahab, ataupun juga mengingatkan kita lewat Mika, bahwa ketika sebuah kebenaran harus dikatakan, maka katakanlah kebenaran itu. Ketika sebuah kesalahan harus dikatakan, maka katakanlah kesalahan itu. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, ketika Tuhan mengingatkan kita dengan tegas ataupun juga keras, bukan berarti bahwa Tuhan tidak menyayangi kita, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Justru sebaliknya, Tuhan sangat-sangat mengasihi dan menyayangi kita. Pertanyaannya saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, apa yang perlu saudara dan saya lakukan dalam hidup ini supaya kita bisa mendengar suara Tuhan dengan baik? Apa yang perlu kita lakukan? Jawabannya adalah buka hatimu dan jangan keraskan hatimu. Buka hati Bapak Ibu dan saya. Kita membukakan hati kita di hadapan Tuhan dan jangan mengeraskan hati ini. Mari kita membuka hati kita di hadapan Tuhan. Jangan kita keraskan hati ini. Mari kita membuka hati kita dan mendengarkan suara Tuhan. Dan ikutilah apa yang dikatakan Tuhan bagi diri kita di tengah-tengah menjalani hidup ini. Maka saudara dan saya akan menikmati ketenangan hidup ini, menikmati kedamaian dalam hidup ini. Baik ketika kita beraktivitas di tengah-tengah keterpanggilan hidup ini, dalam karya tugas pekerjaan keluarga, persekutuan, ataupun juga ketika kita berada di lingkungan masyarakat, di tengah-tengah keterpanggilan hidup ini, kita akan menikmati kasih itu dengan hati yang gembira. Kita akan menikmati kasih itu karena Tuhan begitu mengasihi kita. Kita akan terus dan terus mendengar suara Tuhan itu tanpa ada keraguan, tanpa ada ketakutan, tanpa ada kecemasan, tanpa ada berpaling. Karena suara Tuhan yang kita dengar, suara Tuhan yang kita dengar itu mempunyai kekuatan dan kebaikan bagi diri dan perjalanan hidup kita. Tuhan memberkati dan selamat berakhir pekan. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, mari kita berdoa. Mensyukuri kasih-Mu Tuhan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk tuntunan dan penyertaan-Mu yang tidak pernah lepas dari diri hidup kami, keluarga kami, rumah tangga kami, persekutuan kami. Bersyukur karena Tuhan kembali menyapa kami lewat kebenaran firman Tuhan.
Tuhan kembali memperdengarkan suara Tuhan lewat firman yang kami baca dan dengar. Biar suara Tuhan yang kami dengar lewat kebenaran firman Tuhan tadi kiranya menjadi kekuatan, menjadi berkat, menjadi penyemangat di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Dan biar kami selalu mau membuka hati kami, membuka diri kami, membuka telinga kami untuk selalu mendengar suara Tuhan yang setiap saat Tuhan ucapkan, yang setiap saat Tuhan perdengarkan di tengah-tengah kehidupan kami. Karena hanya dengan mendengar suara Tuhan dan melakukan apa yang didengar oleh kami melalui suara Tuhan itu, hidup kami akan menikmati kasih dan kelimpahan berkat-Mu. Amin.